Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, institusi pendidikan anak usia dini atau PAUD memerlukan metode pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehingga dapat merangsang keluar seluruh aspek kecerdasan anak dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode BCCT, Beyond Center and Circle Time. Salam edukasi. Metode pembelajaran BCCT, Beyond Center and Circle Time, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pendekatan sentra dan lingkaran, yang mana dalam pembelajarannya didasarkan pada tahapan perkembangan anak. BCCT digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada beberapa sentra yang dikembangkan. Salah satunya adalah sentra seni dan kreativitas. Tujuan pembelajaran di sentra seni dan kreativitas adalah mengembangkan kemampuan seni dan kreativitas anak usia dini, sehingga anak dapat berpikir secara kreatif. Di sentra ini, anak diajak untuk menciptakan kreasi tertentu yang akan menghasilkan sebuah karya. Jenis-jenis kegiatan di sentra seni dan kreativitas antara lain memercik, melukis, membentuk, melipat, menjiplak, dan menjahit. Adapun yang dilakukan oleh pendidik di pijakan lingkungan adalah pendidik menata lingkungan main itu sesuai dengan tema. Kemudian pendidik menata alat main dengan menghitung tempat main, yaitu 3 tempat main setiap anak. Dalam menata lingkungan main, dalam menata alat-alat main, memperhatikan intensitas dan densitas pengalaman. Yaitu intensitas itu adalah waktu yang cukup untuk main pada anak, yaitu minimal 1 jam. Dengan minimal 1 jam itu densitas, kita memperhatikan densitas adalah ragam main, kita perhatikan densitasnya, ragam mainnya. Setelah densitas kita juga memperhatikan bahan-bahan yang cukup disiapkan di situ yang mengandung 3 jenis main. Alat-alatnya mengandung 3 jenis main, yaitu main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Kemudian pada saat menata lingkungan main juga tidak lupa memperhatikan bahan-bahan yang mendukung keaksaraan, misalnya seperti buku-buku, pensil, kemudian spidol, dan sebagainya. Juga dalam menata lingkungan main kita memperhatikan hubungan sosial, misalnya menata tempat main berhadap-hadapan, seperti itu yang dilakukan di saat pijakan lingkungan. Pijakan sebelum main. Di dalam pijakan sebelum main ini, pendidik mengajak anak untuk membuat lingkaran, jadi duduk melingkar. Untuk menggodakan anak, pendidik mengajak bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, dan sebagainya. Setelah itu diajak berdoa bersama, kemudian setelah berdoa mengucapkan salam, kemudian pendidik juga menanyakan bagaimana kabar hari ini, perasaan anak hari ini. Setelah itu pendidik membacakan buku atau bercerita yang mendatangkan gagasan main anak. Setelah bercerita yang mendatangkan gagasan main anak, pendidik mengenalkan kosakata baru yang sesuai dengan tema, kemudian konsep-konsep pengetahuan juga dikenalkan di situ. Setelah itu pendidik mengenalkan bagaimana cara main, bagaimana menggunakan alat main. Setelah mengenalkan cara menggunakan alat untuk main, pendidik mengajak anak-anak untuk mendiskusikan aturan main pada hari ini. Setelah mendiskusikan aturan main, pendidik mengenalkan
transisi main, bagaimana pindah mainan dan sebagainya. Kemudian setelah mengenalkan transisi main, cara-cara pindah mainan, tentunya cara-cara pindah mainan adalah anak bermain secara tuntas, bermain selesai, kemudian bermain sampai selesai, kemudian bilang sama bu guru, setelah itu dirapikan, baru pindah ke mainan yang lain. Bagaimana cara pindah ke mainan lain? Izin sama guru, kemudian izin sama temannya, boleh bergabung seperti itu. Setelah mengenalkan bagaimana transisi main, guru mengajak anak mengenalkan ke anak rangkaian waktu main. Di sini waktunya adalah 1 jam. Kalau bu gurunya sudah mengingatkan atau memberi aba-aba waktu main tinggal 5 menit, berarti anak-anak harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bermain. Iya, waktu bermain tinggal 5 menit, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bermain. Kalau gurunya sudah mengingatkan waktu main sudah habis, mengajak anak-anak untuk beres-beres. Setelah mengenalkan waktu main, juga yang dilakukan gurunya adalah mengetahui minat anak. Anaknya mau main di mana, kemudian juga mendukung anak untuk hubungan sosial, mau main di mana sama siapa gitu. Itu yang dilakukan di pijakan sebelum main. Tahap yang ketiga adalah pijakan saat main. Yang dilakukan anak di pijakan saat main adalah anak bermain sesuai dengan minatnya. Kemudian yang dilakukan oleh pendidik memberi waktu yang cukup pada anak untuk bermain. Kemudian memperluas gagasan main anak bagi anak yang membutuhkan. Kemudian memperluas bahasa anak. Selanjutnya juga mencontohkan komunikasi tepat. Pada saat bermain, yang dilakukan pendidik adalah mengamati anak, kemudian mencatat sampai di mana perkembangan anak, kemudian mendokumentasi hasil karyanya atau hasil actionnya dia, bagaimana dia bermain, kemudian mengevaluasi, dicantumkan atau dituangkan dalam lembar penilaian. Kemudian pendidik juga mendukung hubungan sosial kepada anak. Tahap keempat pada pembelajaran anak usia dini adalah pijakan setelah main. Pada pijakan setelah main ini, pendidik mengajak anak-anak untuk membereskan mainan. Tujuan dalam membereskan mainan ini adalah mengklasifikasikan, kemudian tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Kemudian setelah beres-beres, pendidik mengajak anak untuk membuat lingkaran yang kedua, circle yang kedua. Setelah membuat lingkaran atau circle yang kedua, pendidik menanyakan bagaimana perasaan main hari ini anak-anak.
Setelah menanyakan perasaan anak main hari ini, pendidik memberikan kesempatan kepada anak untuk mengingat kembali apa yang dimainkan hari ini. Kemudian juga pendidik memberi kesempatan ke anak untuk menceritakan hasil karya yang mereka buat. Setelah itu selesai pesan-pesan dari pendidik, kemudian berdoa untuk pulang. BCCT, Beyond Center and Cycle Time, merupakan metode yang fokuskan kegiatan anak di sentra-sentra, sudut-sudut, atau area-area dengan membangun kemandirian anak. Anak mempunyai naluri sebagai peneliti yang aktif dan kreatif. Karena itu, anak harus menjadi sentral dalam proses pendidikan. BCCT memungkinkan anak aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui sentra-sentra. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Caca, salam edukasi. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doa.